Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Catur dan rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil review artikel dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama saya Ismawati Purnamasari sebagai presentator. Kemudian Muhammad Yusron. Kemudian Rizky Ramadan Apriana Ditama. Saya Mega Wandani. Nah, jadi untuk presentasi hari ini akan dimulai dari pembahasan dari saya terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi untuk artikel yang kami bahas itu adalah judulnya You Really Are Great Big Sister, Parasocial Relation and the Moderating Role of Audio Comment in Influencer Market. Next. Nah, jadi adapun poin-poin yang akan kami bahas, antara lain yang pertama adalah mengenai artikel ini, kemudian ada abstraknya, selanjutnya pengantar, tinjauan literatur, kemudian model konseptual, hipotesis, metodologi, kemudian hasil, diskusi, dan yang terakhir keterbatasan penelitian dan penelitian berikutnya. Oke, next. Nah, jadi untuk artikel ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, berjudul You Really Are a Great Big Sister, Parasocial Relationship, Credibility, and the Moderating Role of Audience Comments in Influencer Marketing. Kemudian, adapun penulis dari artikel ini ada 4, yaitu Hanna Reinekainen, Juha Monuka, Jif Meiti, dan yang terakhir Vilma Luamaho. Nah, kemudian untuk jurnal ini artikel ini kami ambil dari Journal of Marketing Management yang dipublish pada tahun 2020. Oke, next. Nah, jadi untuk jurnal ini, abstraknya adalah sebagai berikut. Pada studi ini, peran moderasi dari komentar audiens dalam pemasaran influencer ini diteliti lebih lanjut mengenai entry vlog YouTube oleh influencer yang menampilkan dukungan merek dan desain eksperimental yang menampilkan dua kondisi yang berkaitan dengan komentar audiens. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan parasosial dengan influencer dalam membangun kredibilitasnya ini dirasakan oleh influencer, sementara komentar oleh anggota audiens lain memoderasi terhadap efeknya. Nah, kredibilitas influencer ini berpengaruh positif terhadap kepercayaan merek dan niat beli. Kemudian, temuan ini meningkatkan pemahaman kita tentang peran audiens aktif dalam pemasaran influencer. Next. Kemudian adapun pengantar atau latar belakang dilakukan penelitian pada artikel ini, yaitu pada 2019, beberapa sosial media itu seperti Facebook, YouTube, dan Instagram itu menonaktifkan komentar, jumlah suka dan tidak suka, kemudian hanya memfokuskan media sosial itu pada kontennya, karena dianggap komentar itu akan berujung pada tindak kejahatan yang tentu tidak diinginkan. Nah, tentu ini ada dampak positifnya, yaitu menjadikan media sosial lebih sehat, namun dampak negatifnya hal ini dapat merugikan bagi influencer karena mereka menjadi tidak mempunyai koneksi terhadap pengikut mereka. Kemudian pemasaran saat ini
itu beralih ke influencer marketing seperti blogger. Itu kemudian YouTuber dan Instagramer. Dan ini kemudian pemasaran influencer ini berkembang pesat, di mana pemasaran global dengan influencer ini sudah mencapai 10 miliar dolar pada tahun 2020. Nah, efektivitas pemasaran influencer ini telah membangkitkan minat akademisi dan profesional dalam beberapa tahun terakhir untuk memahami cara kerja influencer marketing, khususnya pada atribut influencer. Nah, kemudian untuk faktor-faktor yang telah ditemukan memiliki efek terhadap popularitas dan kredibilitas influencer, serta efektivitas dukungan mereka, termasuk daya tarik sosial dan fisik, sikap homofili, dapat dipercaya kesamaan, keahlian, atau kemampuan untuk membangun hubungan parasosial dengan para pengikutnya, dan persepsi keaslian pemberi pengaruh atau influencer dan pengaruh konten dari influencer. Nah, kemudian penelitian ini ditujukan untuk menguji dukungan merek di YouTube oleh influencer wanita muda dan mempelajari peran moderasi komentar audiens dalam interaksi antara parasosial dengan influencer dengan kredibilitas influencer itu sendiri. Nah, vlog YouTube dipilih dalam penelitian ini untuk memahami efek yang mungkin terjadi akibat dari menonaktifkan komentar pada efektivitas dukungan. Oke, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mega. Di sini saya Mega Wandani akan melanjutkan presentasi tentang tinjauan literatur. Dalam jurnal ini, literaturnya ada 5. Yang pertama yaitu influencer media sosial. Definisi dari influencer media sosial menurut Freiberg, Graham, dan McGaury pada tahun 2011, mereka mendefinisikan influencer media sosial sebagai tipe baru endorse pihak ketiga yang independen yang membentuk sikap audiens melalui blog, tweet, dan aplikasi media sosial lainnya, di mana para influencer ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi personal branding kepada sejumlah besar pengikutnya di media sosial dan kemampuan untuk memonetisasi pengikut mereka. Hubungan interaksi antara influencer dengan pengikut, misalnya anggota audiens sering berusaha untuk terlibat dengan influencer dengan mengomentari, menyukai, atau berbagi postingan media sosial para influencer tersebut. Influencer media sosial tidak hanya mampu menarik khalayak besar, tetapi juga dapat bertindak sebagai pemasaran yang efisien. Merek-merek pendukung telah terbukti sangat bermanfaat influencer media sosial sendiri maupun merek. Merek dapat mengambil keuntungan dari kerjasama dengan influencer media sosial melalui misalnya sikap merek yang meningkat, persepsi merek, niat pembelian, dan efek positif pada peringkat merek di pencarian mesin yang ada di internet. Untuk influencer sendiri, mendapat keuntungan yaitu kerjasama dengan merek, menawarkan cara untuk memonetisasi ketenaran mereka, dan mungkin bahkan lebih jauh dapat memperluas pengaruh mereka di media sosial. Kemudian yang kedua adalah hubungan parasosial. Hubungan parasosial sendiri adalah konsep yang awalnya diciptakan untuk menjelaskan pengalaman hubungan tatap muka televisi, film, atau pemirsa radio melalui pemain media. Hubungan parasosial adalah hubungan imajiner dengan para pemain media yang dimulai dengan menghabiskan waktu dengan pemain melalui konsumsi media dan yang ditandai dengan pengembangan hubungan yang dirasakan dengan pemain dan mengenal pemain dengan baik. Itu menurut Brown tahun 2015. Asal-usul hubungan parasosial terletak pada pengalaman interaksi parasosial atau PSI, mengacu pada ilusi interaksi, simulakrum percakapan memberikan dan menerima dengan pemain media. Ilusi kontak mata melalui kamera dan alamat verbal dan tubuh yang lurus dapat memicu pengalaman interaksi aktual dengan pemain, memikat penonton agar menyesuaikan perilakunya sendiri. Baik
antara PSI atau hubungan parasosial bisa sangat kuat dan dapat mempengaruhi identitas gaya hidup, sikap, dan perilaku anggota audiensnya. Kemudian yang ketiga, interaksi parasosial dan hubungan parasosial di media sosial. Menurut Giles, pada tahun 2002, perkenalan rangkaian pertemuan sosial parasosial mulai dari date sederhana, pertemuan tatap muka hingga pertemuan parasosial menyeluruh dengan misalnya tokoh kartun. Menurut Giles, percakapan date antara dua orang dalam konteks online akan diklasifikasikan sebagai sosial. Tetapi semakin banyak orang ditambahkan ke audiens, semakin ilusi dan menjadi parasosial interaksi. Juga telah ditunjukkan bahwa tidak semua pengguna media sosial aktif mengambil bagian dalam diskusi atau berbagi informasi. Ada juga Lux yang kebanyakan mengamati orang lain tetapi tidak berbagi banyak tentang diri mereka sendiri. Sementara beberapa peneliti seperti Lux dan Theoson pada tahun 2015 mempertahankan definisi parasosial sebagai interaksi satu sisi dan non-respon lokal. Penelitian lain telah mengkaitkan penciptaan parasosial dengan responsif. Misalnya, interaktivitas dan merujuk anggota audiens dengan nama pengguna mereka telah ditemukan untuk meningkatkan pengalaman parasosial di media sosial. Kemudian selanjutnya, yang keempat, kredibilitas influencer yang dirasakan. Salah satu faktor yang menentukan efektivitas dukungan influencer adalah kredibilitas persepsi influencer. Menurut Chu dan Kamal pada tahun 2008, kredibilitas juga disebut sebagai kredibilitas sumber, menambahkan penerimaan pesan, dan sikap dukungan positif. Kredibilitas terdiri dari beberapa dimensi, seperti daya tarik, keahlian, dan kepercayaan dari pendukung. Dimensi lain termasuk kesamaan persepsi dengan endorse, kualitas pesan, dan kecocokan endorse produk yang baik. Studi sebelumnya telah menemukan beberapa pendorong untuk kredibilitas. Ini termasuk parasosial dengan endorse. Pengalaman sebelumnya dengan endorse mengungkapkan konten yang disponsori dengan cara masuk di mana influencer mengungkapkan diri. Interaksi juga memberikan kontribusi berarti bagi kredibilitas, karena komentar yang dibuat oleh pengguna lain tampaknya memberikan sumber informasi penting untuk membuat penilaian tentang orang lain dan dukungan mereka. Kemudian yang kelima adalah kepercayaan terhadap merek. Kepercayaan terhadap merek mengacu pada kesediaan konsumen rata-rata untuk mengandalkan kemampuan merek untuk melakukan fungsi yang dinyatakan. Menurut Chowri dan Holbrook pada tahun 2001, mengurangi ketidakpastian yang mungkin dirasakan konsumen terhadap satu merek. Ini didasarkan pada kepercayaan konsumen dan peningkatan pengetahuan tentang merek, dan membantu orang dalam membuat keputusan tentang merek. Kepercayaan ini dibentuk melalui interaksi dalam konteks hubungan, dan dibentuk oleh pengalaman masa lalu individu dalam konteks yang sama. Kepercayaan pada suatu merek dapat dibangun melalui keterlibatan dan hubungan dengan merek dan elemen berbeda dari merek di media sosial. Tetapi kepercayaan juga dapat ditransfer. Transfer kepercayaan terjadi ketika kepercayaan awal pada target berubah menjadi kepercayaan pada target lain. Misalnya, kepercayaan konsumen pada konsumen lain dan atau pemasaran dalam komunitas merek di media sosial dapat berubah menjadi kepercayaan merek pada merek yang terkait. Juga telah diklaim bahwa komunitas merek online, kepercayaan dan ketidakpercayaan dapat meluas untuk mempengaruhi merek tanpa keterlibatan langsung. Kepercayaan terhadap merek berkontribusi terhadap loyalitas merek dan pembelian, dan juga telah ditemukan memoderasi peran promosi penjualan dalam keputusan pembelian. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap merek dapat menjadi blok bangunan untuk niat beli, yaitu kesediaan konsumen untuk membeli produk atau layanan yang didukung. Next.
Selanjutnya, model konseptual. Pada jurnal ini, model konseptualnya adalah yang pertama hubungan parasosial, kredibilitas influencer, dan peran moderasi dalam komentar audiens dalam membangun kepercayaan merek dan niat pembelian. Berdasarkan literatur yang ditinjau, model konseptual yang ditunjukkan pada kerangka anggota audiens sering memberikan ikatan emosional yang kuat dengan influencer media sosial dan terlibat pada hubungan parasosial dengan mereka. Karena pengalaman mengenai influencer dengan baik telah terbukti mendorong kredibilitas. Hubungan parasosial dengan influencer diharapkan bertindak sebagai anteseden terhadap kredibilitas persepsi influencer. Selanjutnya, hipotesis. Next, Mas. Dari kerangka konseptual atas, kemudian dirumuskan 5 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu hubungan parasosial dengan influencer media sosial secara positif mempengaruhi kredibilitas influencer. Terlepas dari hubungan yang dimiliki oleh audiens dengan influencer, ketidakpastian masih dapat menang dalam hal pengesahan merek yang dibuat oleh influencer. Waran atau isyarat oleh karena itu diperlukan yang dapat dipakai melalui komentar yang dibuat oleh orang lain. Karena menyaksikan interaksi orang lain tampaknya meningkatkan hubungan parasosial meskipun tidak ditemukan pengaruh langsung antara komentar dan kredibilitas. Selanjutnya, hipotesis yang kedua yang disarankan yaitu membaca komentar yang dibuat oleh anggota audiens lainnya, memoderasi hubungan antara hubungan parasosial dan kredibilitas influencer. Dengan demikian, komentar membaca memperkuat hubungan antara dua konstruksi. Telah diklaim bahwa hubungan saling percaya dapat menimbulkan hubungan saling percaya lebih lanjut, dan bahwa kepercayaan dapat ditransfer dari satu target ke target yang lain. Ini menyiratkan bahwa kepercayaan pada influencer media sosial juga dapat ditransfer ke merek yang dipengaruhi atau direkomendasikan oleh influencer, yaitu merek yang ia percayai. Dengan demikian, hipotesis yang ketiga dan keempat, yaitu yang ketiga, kredibilitas influencer secara pasif mempengaruhi kepercayaan terhadap merek yang disetujui influencer. Selanjutnya, hipotesis yang keempat, yaitu kredibilitas influencer memediasi hubungan-hubungan parasosial dengan kepercayaan terhadap merek. Kepercayaan terhadap merek membantu orang untuk menghadapi ketidakpastian yang mungkin mereka miliki ketika membuat keputusan tentang merek. Karena penelitian telah mengidentifikasikan peran moderasi kepercayaan terhadap merek ada dalam keputusan pembelian dalam pembelanjaan online. Nampaknya kepercayaan terhadap merek yang didukung influencer juga dapat mempengaruhi hipotesis akhir. Oleh karena itu disarankan hipotesis yang kelima adalah kepercayaan pada merek yang direkomendasikan oleh influencer secara positif mempengaruhi niat anggota audiens untuk membeli merek yang disahkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rizky. Ya, selanjutnya untuk metodologi saya akan menjelaskan tentang uji moderasi. Yang pertama adalah penelitian ini menggunakan penelitian mengikut desain eksperimental dua arah antar dua subjek, dua kondisi percobaan dibangun, komentar audiens disajikan atau komentar audiens tidak disajikan. Video yang diteliti diunggah bersama dengan kuesioner survei. Di SurveyMonkey, kuesioner itu anonim. Para peserta pertama kali ditanya tentang usia mereka dan hanya peserta berusia 16 tahun atau lebih yang diizinkan untuk terus mengisi kuesioner. Peserta yang tersisa kemudian diminta untuk berbagai pemikiran umum tentang vloggers yang bekerjasama dengan merek. Untuk uji moderasi bisa dilihat
di tabel berikut. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Untuk peserta yang diambil oleh peneliti adalah sejumlah 309 kuesioner. 7 tanggapan kemudian dihilangkan dari grup yang terpapar komentar di audiens karena mereka merespon negatif terhadap pernyataan. Saya membaca komentar yang digunakan untuk mengkonfirmasi manipulasi. Dengan demikian sampel data akhir termasuk 302 tanggapan. Yang diperinci, poin pertama, N sejumlah 146, tidak ada komentar audien. N 156 dengan komentar audiens. Sebagian besar responden adalah perempuan, 99%, 0,3 adalah laki-laki, sedangkan 0,7 tidak memberikan respon. Sebagian besar responden juga berusia 20 tahun atau lebih muda, 98%, serta merek yang disahkan rata-rata 4,9, standarnya 1,52. Ini dianggap cukup akrab bagi responden dengan tingkat yang 1 tidak akrab sampai 7 sangat akrab. Yang poin selanjutnya adalah mayoritas responden telah melihat video sebelumnya sejumlah 71% dan juga menyukai 93%. Untuk selanjutnya metodologi pengukurannya PRC atau parasosial kultur diukur dengan menggunakan 8 poin. Skala Likert 7 poin diadaptasi dari skala yang ada. IC diukur menggunakan 11 item. 7 poin skala Likert diadaptasi dari skala yang ada. Bentar. BT atau Brand Trust diukur menggunakan skala Likert 4 item yang diadaptasi dari skala yang ada. PI diukur menggunakan skala Likert 3 item yang diadaptasi dari skala yang ada. Selain itu, variabel independen dari komentar anggota audiens diukur menggunakan item tunggal pada skala dikotomis 0 sama dengan tidak membaca komentar audiens, 1 membaca komentar audiens untuk memisahkan 2 kondisi eksperimental dalam analisis. Para responden dalam kondisi yang terakhir juga disajikan dengan pernyataan saya membaca komentar pada skala Likert 7 poin, 1 sepenuhnya tidak setuju, 7 sepenuhnya setuju untuk memeriksa manipulasi. Analisis faktor konfirmasi CFA dengan SPS AMOS pertama kali dilakukan untuk mengkonfirmasi validitas dan undimensionalitas skala pengukuran. Variabel dimuat dengan baik untuk faktor yang ditugaskan dengan nilai pemuatan antara 0,62 dan 0,94. Dilihat dalam tabel 1 nanti saya tampilkan. Keandalan dan validitas konstruk faktor dinilai melalui konstruk melalui realitas komposit rata-rata varians deekstrasi, korelasi antara faktor dan akar kuadrat dari nilai-nilai AVI. Nanti ditampilkan di tabel 2. Realitas komposit CR dari konstruk ditemukan lebih dari 0,9 sehingga menunjukkan keandalan internal yang baik karena nilai AVI juga jelas di atas nilai cut off 0,5 dan akar kuadrat dari AVI melebihi korelasi antara dalam kasus masing-masing konstruk dinilai sebagai menunjukkan validitas konvergen dan diskriminan yang memadai. Ini dijelaskan oleh Ping 2004. Untuk metodologi untuk metodologinya yang tadi yang tabel 1 seperti ini, yang tabel 2 seperti ini. Lanjut, untuk cek manipulasi. Untuk mengkonfirmasi manipulasi bahwa responden disajikan dengan komentar audiens telah diganti dengan hati-hati membaca komentar ukuran 2 item pada 7 poin skala Likert, 1 sepenuhnya tidak setuju, 7 sepenuhnya setuju diterapkan. Nilai rata-rata dari membaca komentar audiens adalah hasilnya adalah 4,63. Standarnya adalah 1,43 dan yang tertarik pada komentar adalah 3,74, standarnya 1,55. 7 responden yang menjawab bahwa mereka belum membaca komentar yang disajikan dihapus dari data.
Uji efek utama dan dinamis. Kita lihat tabelnya seperti ini. Yang selanjutnya akan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Helmi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik teman-teman semua, tadi sudah mendengar sekilas tentang latar belakang, kemudian secara teori, landasan teori sudah dijelaskan oleh Mbak Mega, kemudian secara metodologi penelitian juga sudah dijelaskan oleh Pak Mas Rizky. Baik, saat ini saya akan membahas tentang materi implikasi teoritis dan manajerial. Jadi seberapa bermanfaatkah untuk penelitian ini kepada khalayak ya, kepada masyarakat. Jadi dari aspek implikasi teoritis, ini penelitian ini berkontribusi pada literatur tentang efektivitas dukungan dan pemasaran influencer di media sosial, menerangi peran fokus komentar audiens. Jadi studi sebelumnya menunjukkan bahwa partisipasi audiens serta mengomentari dapat berkontribusi pada pembentukan PSR atau parasocial relationship antara anggota audiens dan influencers media sosial. Kemudian studi ini juga menambahkan temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa baik partisipasi oleh anggota audiens dan atas nama anggota audiens lainnya dapat memiliki efek pada dukungan yang dibuat oleh influencer melalui konstruksi PSR dan IC atau kredibilitas influencer. Kemudian efek moderasi ini dari komentar audiens antara konstruksi PSR dan IC ditemukan, maka akan muncul komentar online saja, tidak harus meningkatkan kredibilitas pendukung, dan bahwa hubungan parasosial dengan influencer sangat penting. Jadi pengalaman PSR di sini dengan pengaruh media sosial akan memotivasi pengikut untuk berkomentar. Dengan demikian meningkatkan kredibilitas influencer di mata anggota audiens lainnya. Temuan ini menyoroti bahwa ketika datang ke pemasaran influencer, bukan hanya jumlah pengikut yang dimiliki influencer atau atribut influencer yang penting, tetapi juga peran aktif yang dimainkan pengikut dalam mendukung influencer media sosial melalui komunikasi. Ini menunjukkan bahwa kemampuan media sosial influencer untuk menciptakan komunitas yang aktif di sekitar mereka juga dapat dilihat sebagai salah satu karakteristik mereka yang menentukan. Studi ini juga menunjukkan bahwa PSR dengan influencer pada akhirnya dapat berubah menjadi kepercayaan pada merek yang direkomendasikan oleh influencer, mengurangi ketidakpastian yang mungkin dimiliki orang terhadap merek. Jadi untuk kasus ini, influencer sangat berpengaruh kepada kepercayaan merek yang akan dipasarkan oleh influencer tersebut. Jadi audiens ini mewakili konsumen seperti itu. Kemudian kepercayaan merek ini muncul sebagai konstruksi penting dalam konteks pengesahan YouTube dan layanan perawatan kesehatan ketika menjelaskan bagaimana pengesahan suatu merek oleh pemberi pengaruh media sosial mengarahkan kepada peningkatan niat beli. Selain itu, temuan ini juga memberikan kepada para social relationship dengan influencer media sosial sebagai konstruk utama dalam transfer kepercayaan dari influencer media sosial ke merek yang disahkan. Itu dari implikasi teori. Kemudian untuk implikasi manajerial, ini hasilnya menyoroti peran komentar audiens dalam membangun kredibilitas influencer dan efektivitas dukungan di YouTube. Jadi influencer di media sosial telah menimbulkan keprihatinan atas keputusan YouTube untuk memblokir komentar pada saluran tertentu dan telah menyatakan kekhawatiran bahwa ini dapat mempengaruhi koneksi mereka. Pertanyaan juga diajukan tentang dampak yang mungkin dari keputusan ini terhadap pemasaran influencer.
Menurut temuan penelitian ini, memblokir komentar di YouTube dapat menjadi konsekuensi bagi pemasaran influencer karena melihat komentar yang lain menawarkan cara bagi audiens untuk memverifikasi perasaan tentang influencer dan pengesahannya atau mengikuti atau niat beli yang akan muncul seperti itu. Kemudian merek-merek yang terlibat dalam pemasaran influencer juga dapat mendukung hal ini dengan menawarkan informasi yang cukup kepada influencer tentang merek, layanan, kemudian produk yang disahkan sehingga influencer dapat merasa yakin tentang menjawab pertanyaan dan komentar dari pengikut mereka. Hasilnya juga menunjukkan pentingnya PSR yang dikembangkan audiens yang dikembangkan audiens dengan influencer media sosial. Ini mengisyaratkan perubahan pola pikir jauh dari pertimbangan audiens belaka untuk mempertimbangkan hubungan influencer dengan audiensnya. Jadi untuk memahami hubungan audiens dengan influencer bisa menjadi aset bagi pemasaran karena mereka bersaing untuk influencer yang terbaik seperti itu. Selain itu, karena adanya interaksi antara audiens dan influencer, tampaknya memainkan peran penting dalam membangun kredibilitas influencer, pentingnya untuk mempertimbangkan apa yang memotivasi audiens untuk berpartisipasi dan berkomentar, melepaskan kendali, dan memungkinkan influencer untuk memutuskan bagaimana merek yang digambarkan terbaik dalam konten dapat mengarahkan hasil akhir yang lebih baik, memotivasi audiens untuk berkomentar. Jadi, atas dasar komentar audiens, tampaknya tema video yang diteliti menginspirasi dan mungkin manfaat bagi influencer, bukan hanya kompensasi yang diperoleh untuk kerjasama, tapi juga bahwa ia mampu menggambarkan dirinya sebagai orang yang bisa mewakili dari merek tersebut. Kemudian, untuk hubungan yang diperkuat antara influencer dan audiensnya juga tampak seperti hasil yang mungkin bahwa merek dapat berkontribusi secara positif pada hubungan pembangunan untuk membangun hubungan antara influencer dan pengikut mereka. Oke, next di sini juga kita akan membahas keterbatasan penelitian dan studi yang akan dilanjutkan yang disarankan pada penelitian yang selanjutnya. Oke, next. Baik, untuk keterbatasan di sini, ada desain penelitian hanya melibatkan satu vlog atau hanya satu video saja. Kemudian konteks penelitiannya adalah hanya menggunakan dari YouTube saja. Jadi untuk konteks pemasarannya di sini hanya menggunakan satu influencer, kemudian menggunakan satu vlog dan satu video. Kemudian yang digunakan hanya dalam konten skala YouTube saja. Jadi untuk penelitian berikutnya kami disarankan dalam penelitian ini studi di masa depan harus menguji model konseptual yang disajikan dan pengaturan eksperimental pada line merek dan konteks media sosial untuk memvalidasi hal ini. Jadi nanti untuk penelitian yang akan datang itu juga bisa menggunakan media sosial lainnya seperti itu. Kemudian vlogger hanya menjawab beberapa komentar yang dipresentasikan kepada responden. Kemudian studi pada masa depan harus menguji bagaimana dampak komentar berubah ketika influencer berpartisipasi. Yang terakhir adalah aplikasi yang paling populer untuk influencer media sosial saat ini adalah Instagram. Jadi mungkin setelah pembahasan materi ini mungkin ada beberapa peneliti yang bisa meneliti bagaimana efek influencer ini untuk mewakili suatu produk itu bisa menggunakan Instagram seperti itu. Karena untuk wilayah di timur ya, khususnya di Indonesia, di mana untuk influencer ini itu sangat mungkin bisa juga digunakan melalui media sosial seperti Instagram seperti itu. Baik, itu yang bisa kami paparkan dari review jurnal yang kita pilih kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe di bawah ini ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.